Lebih ke sound aja. Semua Ustaz. Iya, dia dapat sound dulu. Bismillah, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim, silakan dibuka, kita lanjut lagi. Surah Al-Qasasnya. Silakan dibuka, kita lanjut lagi surah Al-Qasasnya. Ayat 15 ya. Ayat 15. Surah Al-Qasas ayat 15. Ingat kajian kita yang terdahulu bahwa dengan membaca Quran kita seperti menjelajahi Quran. Nah, ketika menjelajahi Quran, kita minta sama Allah supaya bisa ke tempat-tempat yang disebut oleh Quran. Nah, ini ada kota yang disebut oleh Quran, Memphis namanya. Coba googling Memphis kalau sekarang apa namanya? Memphis di kota Mesir, di negeri Mesir. Kalau sekarang apa sebutannya? Jadi saat kita ngaji Quran, di situ kita berafirmasi juga gitu. Misalkan ketika kemarin kita ngaji dianyutin di Sungai Nil, jangan sampai nggak ngucap gitu. Pengen tahu nih Sungai Nil kayak apa sih gitu. Nanti nyampe gitu. Nanti nyampe. Nah sekarang ada kota lagi nih, nama kotanya Memphis. Hah? Gak mungkin, Memphis bukan di Amerika. Iya. Musa, Memphis, Mesir gitu coba. Googlingnya Musa, Memphis, Mesir. Sudah dibuka Al-Qasas 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل Wadakhalal madinata ala hini ghaflatin. Dan dia Nabiullah Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Mungkin di waktu sebelum subuh gitu kali ya. Ntar kita cari lagi. Atau sesaat setelah subuh atau tengah malam gitu. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi. Ada juga nanti yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sedang lengah itu adalah sedang tidak beriman. Wallahu alam, nanti kita akan cari lebih tahu lagi. Tapi dikisahkan dalam kisah ini ya, dan saya besar hati melihat ayat ini bahwa memang manusia itu tempatnya salah. Bukan berarti pembenaran untuk kita melakukan kesalahan, bukan ya. Tapi ini hiburan buat kita yang memang salah, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Nabiullah Musa mendapati di dalam kota yang dia datangi itu ada dua orang laki-laki sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi.
yang seorang dari golongannya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini pendatang di Mesir. Negeri Kinanah ini, Nabi Musa pendatang. Nabi Musa ini orang Bani Israel. Nah, yang berantem ini dari golongannya Nabi Musa, yakni dari sukunya Nabi Musa, Bani Israel, ribut sama orang Mesir, sama golongannya Fir'aun. Nah, melihat Nabi Musa, orang ini mengenali bahwa Musa bukan orang Mesir. Itu minta tolong sama Nabi Musa untuk mengalahkan lawannya dari musuhnya itu. Fastaghatsahu, ya, orang yang sesuku dengan Nabi Musa, sebani Israel dengan Nabi Musa, istaghatsahu, meminta tolong kepada Nabi Musa. Alladzi min syi'ati, yang memang dari kaumnya. Alladzi min aduwi, supaya menangin dia atas musuhnya. Fawakazahu Musa, lalu Nabi Musa kemudian mengalahkan orang dari pihak musuhnya itu. Faqadha alaih, Musa meninjunya, lalu kemudian mati. Fawakazahu Musa, Musa meninjunya, faqadha alaih, kemudian mati musuh itu. Kesalahan ini kesalahan berat loh, kesalahan membunuh loh. Dan Nabi Musa ini kan, ini sebelum jadi nabi ya, ini ada pelajaran berharga yang saya lagi berusaha pakai. Memang kalau lagi marah jangan bertindak, kalau lagi emosi jangan bertindak, nanti bahaya. Nabi Musa ini nggak pakai pengadilan kan, nggak mengadili dulu nih, nggak mencari tahu siapa yang salah. Pokoknya mentang-mentang dari sukunya, mentang-mentang dari kaumnya, dia belain itu. Padahal belum tentu yang salah itu adalah dia. Bisa jadi musuhnya yang benar, dia yang salah. Ini pelajaran banyak di antara kita yang ketika marah mengambil tindakan. Ketika kita marah, ya, melakukan sesuatu, dan itu bahaya. Ada bapak-bapak marah terus digebukin anaknya, terus mati. Banyak tuh. Ada orang yang marah itu, kemudian anaknya diangkat, dibelah dua tuh. Angkat, dipatahin pakai dengkulnya, pakai kakinya, kayak film-film gitu. Dan anaknya itu 2 tahun. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ngambil tindakan ketika marah. Jadi kalau marah emang jangan ngapa-ngapain dah. Jangan ngapa-ngapain, jangan ngomong, bahaya. Kita marah nih sama anak, terus kita ngomong bisa nyumpain anak tuh. Iya, kalau nggak di catat, nggak dikabul, kalau dicabul gimana? Anak bego lu ah gitu. Ini jadi bego kan nyesel. Dan omongan kalau lagi marah suka kabul. Kenapa? Karena sepenuh hati. Ngomongnya beda loh. Kalau kadang-kadang kita kalau lagi benar nggak ngomong sepenuh hati. Tapi ketika kita lagi marah, omongan kita sepenuh hati. Paham ya? Kan kalau lagi marah tuh, tapi boleh dibawa ke yang baik. Misalnya lagi marah, keki banget, jadi orang susah keki. Iya. Terus marahnya juga ngucap. Nah, ngucapnya sepenuh hati. Aduh, gue malas banget jadi orang susah, gue mau jadi orang kaya aja biar dah. Nah, itu kan benar. Tapi coba kalau berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya, itu belum tentu sepenuh hati. Karena nggak ada emosi yang mendorong. Gue bosen nih dikata gendut mulu ah. Jangan tersinggung, sama, lagi sama. Ya Allah. Biarin dah, gue besok six pack nih. Nah, itu biasanya sepenuh hati gitu, bener gitu.
Nah, yang nggak boleh adalah tindakan yang membahayakan. Kalau lagi ribut sama suami, jauh aja, menjauh aja. Jangan dekat-dekat penggorengan. Bahaya itu. Hah? Jangan dekat-dekat yang pecah-pecahan gitu loh. Tuh bisa toto plak gitu. Ya, pokoknya Allah ngajarin ketenangan. Makanya kan kalau anak kecil diajarin hadis itu kan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, nanti buat kamu surga. Kita sewot gitu, tapi kita coba ngademin dengan ngalihin perhatian apa. Nanti kita bisa mengendalikan diri gitu. Beda kalau kemudian kita langsung responsif. Nah, saya juga penyakitan juga tuh kalau lagi datang responsif tuh masuk angin lah. Misalnya kita ngelihat apa gitu, terus langsung live nih, saya nggak suka. Wah, itu biasanya malah nggak terkontrol. Supaya terkontrol gimana? Melihat sesuatu yang kita nggak suka, bawa ngaji dulu. Tapi ada orang-orang yang nggak mau. Apa kata orang-orang yang nggak mau itu? Ya ntar gue nggak jadi marah kan? Nggak asik kan? Kurang greget kan, kita harus marah, harus melawan, harus bangkit, harus berjuang. Tetap beda kok. Kita ngeliat musuh main pukul-pukul aja, ternyata kita lupa. Misalkan dia ternyata 17 orang, mati lu kan? Ntar dulu lah, santai, kalem, tenang. Susun dulu bagaimana, apa yang mau dikata, susun apa yang mau diperbuat, susun apa yang mau dilakukan. Nah, Nabi Musa sekonyong-konyong, ini pelajaran. Tentu ada yang tidak menerima pendapat ini. Sebagian lagi mengatakan bahwa pada saat Nabi Musa mukul orang itu, pada saat itulah malaikat Israel mencabut nyawanya. Bahkan dikatakan sebelum memukul. Jadi udah mati duluan. Ini untuk menjaga nubuah Nabi Musa. Masa Nabi ngebunuh gitu. Ada juga pendapat seperti itu. Tapi redaksinya adalah fawakazahu Musa faqadha alaihi. Ada kalimat itu ketemu, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa kemudian meninju orang itu, lalu kemudian orang itu mati. Habis itu nyesel kan? Kemudian apa kata Nabi Musa? Hadza ya qala hadza min amali syaitan. Aduh, ini perbuatan setan. Sungguh ya innahu aduwwum mudillum mubin. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang menyesatkan. Kenapa ayat ini juga harus nyenengin kita dan harus nenangin kita? Dengan ayat ini pun kita jadi ada redo kalau orang berbuat salah. Hati-hati loh, orang sekarang tuh suka nggak redo loh kalau orang berbuat salah. Padahal perbuatan salah adalah sebuah keniscayaan sebagai manusia. Tapi lihat orang-orang sekarang nggak siap kalau ngeliat orang salah. Perhatiin deh, orang salah dikit, buru bisa dikecok loh. Bener deh. Orang salah ngomong, wah, sejagat se-Indonesia bisa ngebully orang salah ngomong. Salah ngomong mana? Berasa nggak dengan disodorkan ayat ini, seakan-akan kan juga Allah ingin mengajarkan pada kita bahwa ya udah sih gitu loh. Paham nggak? Ya udah sih. Hah? Toh kan aku yang ngampunin, bukan kamu tuh. Ayo nengok lagi. Biasaan. Refleks aja itu. Apa-apa, syukuri, berarti leher masih bener. Wa dakhala al-madinata, ayo. Ala hini ghaflatin min
ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alayhi qala hadha min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Saya belajar dari ayat ini gitu ya, ketika melihat kesalahan orang gitu, kita menjadi ada rasa kasih gitu malah. Ada rasa sayang. Nah itu yang orang sekarang kehilangan begitu. Penasaran pengen nengok siapa yang datang. Pengen nengok dilihatin suster. Asli loh, makin kemari orang makin gak siap melihat orang lain salah. Padahal kita gudangnya salah. Nggak ngerti itu. Kita kalau ngeliat orang salah, udah kita kayak paling benar. Lupa dia gitu. Kalau kita ini justru bisa jadi paling salah. Kadang-kadang kan gini ya. Tulis. Yusuf Mansur, tulis. Iya, tulis. Yusuf Mansur. Emang cakep. Lah, fakta ini mah susah. Lah, gua kalau kurusan lagi lebih ganteng lagi. Lagi gemuk aja deh. Ngomong-ngomong apa lupa tadi. Kadang-kadang Allah menampakkan kesalahan orang lain sebagai cermin buat kita. Harusnya kita terima kasih kan, dicontohin yang salah. Oh jangan begitu, salah. Tapi kita malah nyerang dia. Harusnya dia itu kita terima kasih, makasih lo udah nunjukin lo salah. Gue jadi belajar, paham? Oh nggak enak ya cerewet. Oh nggak enak ya marah-marah. Oh nggak enak ya jadi orang salah. Maksudnya kan kita terima kasih sama dia. Jangan malah nambahin beban dia. Udah mah dia jadi punya dosa, udah mah dia tambah lagi dia sengsaranya, gitu kan? Ditambah lagi dengan stigma dari kita. Ditambah lagi dengan apa ya? Dengan ketidakredoan kita. Perhatikan nih, perhatikan. Kalau lagi lempeng jadi ustaz,
Kan karena Judas itu lagi suka nggak lempeng ya, datang puyengnya, lagi datang capek hatinya, lagi datang pegelnya, ya manusia lah. Tapi kalau lagi datang nih enak pikiran gitu ya. Terus ada orang ngomongin saya, ada orang ngejelekin saya, ada orang mengungkap segala keburukan tentang saya. Kalau lagi datang ke ustatannya, mikirnya begini loh. Kalau itu bisa datengin kebahagiaan buat dia bahagia ngomongin saya. Ya itu sedekah saya. Kan luar biasa itu. Alih-alih marah, harusnya kan fawakazahu Musa, faqadha alaihi. Harusnya kejar dia matiin. Kejar dia habisin. Tapi kita ngelihat dia seneng ngomongin kita. Kita kan pengen nyenengin orang kan? Betul nggak? Dia bahagia nih. Ngomongin kita bahagia, ngerusak kebahagiaan kita tuh dia bahagia. Terus kita pengen berbagi kebahagiaan, ya udah biarin aja. Dia lagi bahagia tuh ngomongin kita gitu. Nggak pengen marah. Salah satu sebabnya ayat ini. Kenapa? Karena begitu marah yang rugi siapa? Musa. Andai Musa nggak marah, menurut sebagian mufassir, andai Musa nggak marah, maka dia dapat dua temen gitu. Kan dia punya nih kemampuan untuk melerai. Begitu melerai dengan kebijaksanaannya Musa. Musa kan bijaksana. Lihat ayat sebelumnya. Ayo lihat ayat 14. Mestinya kan dia pakai gitu loh. Mestinya Nabiullah Musa pakai itu, jangan pakai fisik, jangan pakai otot. Nah, ketemu? Apa ayatnya? Baca terjemahnya. Ayo baca pakai suara. Nah, menurut sebagian mufassir dan ahli tadabbur, yang tidak dimention sama Allah ini otot. Nabi Musa ini luar biasa. Dia gurunya tuh Fir'aun loh. Gurunya Nabi Musa itu Fir'aun. Itu orang terbaik di negerinya. Fir'aun itu bisa membidik satu, misalkan apel gitu ya, bisa dia panah dalam kecepatan tinggi di atas kuda. Nah, gurunya Nabi Musa itu Fir'aun. Ahli pedang itu Fir'aun. Nah, Nabi Musa mewarisi. Terus juga memang main fisik, main otot. Tapi nggak dimention sama Allah. Yang dimention sama Allah apa? Hikmah dan pengetahuan. Mestinya ketika Nabi Musa melihat itu kejadian, yang dipakai hikmah dan pengetahuan. Tapi Nabi Musa lupa. Wallahu a'lam bishawab. Yang dikedepankan otot. Akhirnya ya masalah. Kita kalau lagi marah kan otot yang jalan, otot kaki, nendang-nendang gitu. Paham gak? Iya kan? Betul gak? Siapa tuh yang kalau lagi marah otot kakinya jalan? Kalau ke mall mah cakep. Belanja namanya. Ya kalau niatnya benar ke mall itu sedekah. Asal benar niatnya. Iya, niat ke mall belanja itu jadi sedekah. Iya. Kita kasihan ngelihat yang pada jualan, pengen beli aja supaya karyawannya bisa tetap kerja. Itu sedekah, makanya ke mall bisa dapat duit gara-gara sedekah. Saya sama istri nggak ada pengeluaran. Yang ada pemasukan dan sedekah. Nggak ada tuh pemasukan dan pengeluaran, nggak ada, karena bukan pengeluaran. Kita belanja ke pasar, ya itu bukan pengeluaran, tapi sedekah. Nyenengin si abangnya, biar dia pulang bawa duit. Nah kalau judulnya begitu, maka kita bukan belanja, tapi sedang bersedekah. Asik ya? Ya udah ke mall lah. Belanja sana. Kecil bener suaranya. Iya.
Alhamdulillah. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Kita berdoa ya, mudah-mudahan bisa ke Mesir. Amin. Terus keliling ke yang disebut oleh Quran, Sungai Nil, terus petilasannya Fir'aun masih ada tuh. Saya sama istri udah ke sana. Saya sama Maimunah udah ke sana ngelihat sisa-sisa kerajaan Fir'aun. Banyak banget sisanya, ada piramid. Melihat Mesir lama yang di Sungai Nil tuh, aduh, subhanallah. Gede sungai. Ntar kita kalau ada rezeki bisa ke Bukit Sinai, Tur Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Kalau kita kan Gua Hiro ya. Gua Hiro di gunung apa? Hah? Gua Hiro di bukit apa? Hah? Mah, Gua Hiro adanya di gunung apaan? Bukit apa? Ngarang, Uhud mah di mana? Itu kan peristiwanya masih di Mekah, belum hijrah. Kalau Uhud di. Nah, sekarang yang disebut kota Nah, salah satu pelajaran dari kisah ini adalah harusnya dikedepankan adalah hikmah. Yang dikedepankan adalah pengetahuan. Melihat anak bandel, kenapa nih anak bandel? Atau melihat anak tidak menyenangkan hati kita, kenapa? Jangan jawabannya adalah marah, jawabannya adalah hikmah. Jawabannya adalah pengetahuan, cari tahu kenapa nih anak jadi begini. Supaya tidak menjadi penyesalan. Ayat ini juga menyenangkan kita semua. Kenapa? Karena gitu ya, Allah yang mengizinkan perbuatan terkutuk, Allah yang mengizinkan perbuatan jelek, Allah yang mengizinkan perbuatan salah terjadi, Allah pula yang menyediakan dirinya untuk mengampuni, memperbaiki, ngebetulin. Contoh, laki marah, dia tendang pintu baik-baik dia tendang apa? Pintu kagak salah kagak apa dia tendang. Akhirnya tuh pintu jadi roboh. Nah, hebatnya adalah Allah bukan cuma maafin tuh laki kalau dia minta maaf. Kok minta maaf? Kan yang salah bukan dia. Ada orang rumah yang bikin dia jadi marah. Enggak. Karena ketika peristiwa terjadi itu ujian buat kita. Jadi yang Allah mau lihat, tulis tuh. Yang Allah mau lihat adalah reaksi kita, respon kita. Itu yang Allah mau lihat. Yang Allah mau lihat adalah reaksi kita sama respon kita. Jadi 1000 kali kita bilang, ini kan gue marah gara-gara dia. Enggak, Allah nggak ngeliat dia, Allah ngeliat kita. Kenapa jadi lu marah? Kenapa lu nggak doain dia? Harusnya kan itu peluang buat kita bersabar, betul nggak?
Hah? Tapi kemudian peluang kita bersabar itu hilang gara-gara kita marah. Di situ kita mesti istighfar. Hebatnya nanti Allah bukan cuma mengampunin kita, tapi ntar Allah ngasih duit buat benerin pintu. Makanya ada Ghafur, nanti ada Rahim. Ghafur itu urusannya ngampunin, Rahim nanti urusannya adalah ngeberesin akibat marahnya kita tadi. Paham gak? Bisa dipahami? Dari minggu ke minggu, dari rebo ke rebo, ada kearifan kan? Kalau ngerti yang nganggu, nggak ngerti ya geleng. Nganggu kagak, geleng kagak. Berarti lagi mikirin siapa? Paham kagak nih? Apa yang dipahami? Iya, apa? Apa yang Ghafur Rahim apa? Hah? Cakep. Karena kalau Allah cuma ngampunin, nggak ngeberesin, ini terlanjur berantakan. Suami udah langsung ngomong buat cerai loh, nah kan masalah. Kalau cuman Ghafur, jadi nggak beres tuh urusan. Makanya ada Rahim, diberesin gitu loh. Akhirnya nggak jadi cerai. Anak terlanjur disebut sama orang tuanya, lu bukan anak emak. Perlu mau jadi bubur, mau makan lagi. Anak dimarahin, marahnya dijadiin bubur. Mau dimarahin, mau dimakan lagi. Nah kalau cuma nanti ngampunin, jadi enggak ngeberesin masalah. Makanya ada Ghafur, nanti ada Rahim. Coba lihat ayat berikutnya, ayat 16. Qala rabbi inni walamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Dia Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Innahu huwal ghafurur rahim. Orang marah, ketika orang marah sel putus kan. Setiap kali orang marah minimal 5.000 sel mati. Minimal 5.000 sel mati, putus. Makanya kenapa kalau orang marah langsung puyeng, pusing, stres, karena 5.000 tuh minimal. Belum kalau marahnya sampai 7 turunan. Ya ada marah sampai mati dia nggak mau. Dia boleh nengokin gua kalau gua udah dikubur, gua nggak mau ngeliat muka dia. Ada yang gitu. Lah jangan-jangan kemarahan dia itu mempercepat umurnya, karena selnya tiap hari mati. Nah dengan kita dimention oleh Allah dua nama dia, Ghafur dan Rahim, dan nanti setiap kali, bukan setiap kali ya, hampir setiap kali nyebut kesalahan umatnya atau kesalahan nabinya, Allah pakai dua ini, Ghafur, Rahim. Misalkan kayak Nabi Nuh, Bismillahi majreha wa mursaha, terus Inna Rabbi la ghafurur rahim. Bagus juga tuh nih buat jadi wirid orang-orang yang punya salah, supaya bukan cuman diampunin dan dimaafin, tapi diberesin kesalahan itu. Dengan wiridnya apa? Ya Allahu ya Ghafuru, ya Allahu ya Rahimu. Tulis tuh. Ya Allahu ya Ghafuru, ya Allahu ya Rahim.
Ya Allahu ya Ghafuru, Ya Allahu ya Rahimu, Ya Allahu ya Ghafuru, Ya Allahu ya Rahim. Ini bukan cuma masalah dosa ya, tapi salah mikir, salah berbuat, gitu. Salah keputusan. Ya gua salah. Ya udah, jangan cuma astagfirullah, tapi ada rohimnya juga. Misalkan kayak wirid di pagi hari sholat duha kan gitu kan, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, gitu. Ada rohimnya, Rabbi firli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim, gitu. Harus ada rohim. Kalau buat kita mah harus ada rohim. Mudah-mudahan dengan kajian ini yang mendengar punya kemampuan menahan diri, jangan emosi gitu. Amin. Punya kemampuan menahan diri, jangan emosi. Lihat apa-apa ke depan kan hikmah. Oh nih hikmahnya apa buat saya? Oh supaya saya jadi istri yang lebih baik. Jangan marah sama suami, tapi supaya jadi istri yang lebih baik. Oh jadi suami yang lebih baik, jadi ayah yang lebih baik, jadi ibu yang lebih baik. Gitu. Hikmah. Terus menghasilkan apa? Pengetahuan. Diteliti kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu, kan jadi pengetahuan. Akhirnya jadi apa? Jadi kebaikan, jadi ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dah, cukup dulu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.